Oke, selamat malam. Kembali bertemu dengan saya, Maya Malinda. Malam ini kita akan membahas berkaitan dengan modul 5, yaitu teori cuplikan atau kita kenal juga teori sampling. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan cuplikan acak dan sifat-sifatnya, serta pengecualian sifat-sifat cuplikan acak. Itu ada pengertian dan konsep cuplikan acak, perhitungan momen dari rata-rata sampel, lalu penerapan teori limit tendensi sentral, sifat cuplikan acak, data 01, serta cuplikan populasi kecil, penelitian cuplikan, dan penerapan teori cuplikan dalam praktek yang benar. Mari kita lihat pertama. Cuplikan acak atau random sample. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang terpilih untuk diteliti. Alasan menggunakan sampel: keterbatasan sumber daya yang ada, kelangkaan sifat uji yang rusak. Sifat sampel seharusnya mewakili populasi. Dan sampel bersifat acak, artinya memperhitungkan semua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, nilai harapan matematis. Lambangnya E. E sama dengan 1/n dikali X1 ditambah X2 ditambah terus sampai X ke N. Lalu di sini juga 1/n. Mu1 adalah rata-rata populasi. Lalu mu2 adalah rata-rata populasi yang kedua dan seterusnya. Maka diperoleh X sama dengan 1/n N dikali mu. Maka itu adalah mu. Maka harapan matematis di sini adalah mu. Lalu variabel X. Varian X. Varian X di sini diperoleh dari 1/n kuadrat. 1/n kuadrat di mana varians adalah tau kuadrat. Mungkin teman-teman masih ingat varians itu adalah hasil kuadrat dari standar deviasi populasi. Maka dari rumus ini kita akan peroleh varian X adalah tau kuadrat dibagi N. Simpangan baku atau tau adalah tau X bar adalah akar dari tau kuadrat dibagi N. Maka simpangan baku adalah tau dibagi akar N. Contoh cuplikan acak random sample. Tinggi 1.000.000 orang populasi dan perhitungan mu dan tau kuadrat. Di sini tinggi badan, frekuensinya, frekuensi relatif, lalu sini adalah X dikali frekuensi relatif, lalu ini adalah X min mu dikuadratkan dikali P dikali X relatif. Keterangan tinggi orang disajikan dalam angka tengah kelas. Angka 63 berarti pembulatan ke atas tinggi orang, yaitu 61,5, dan pembulatan ke bawah tinggi orang 64,5. Contoh yang lainnya, para pekerja di sebuah industri memiliki rata-rata upah 280.000 per bulan dengan simpangan baku 40.000 per bulan. Setiap mahasiswa dari universitas lokal diberi satu proyek untuk menghitung rata-rata upah dari 25 pekerja yang dipilih secara acak. Di manakah nilai rata-rata upah cuplikan-cuplikan tersebut dan berapakah nilai simpangan bakunya? Dengan menganggap bahwa jumlah mahasiswa sangat banyak sehingga cukup untuk dikatakan bahwa distribusi probabilitas dari X bar memiliki limit peluang.
X atau distribusi populasi, maka nilai X bar akan berfluktuasi sekitar EX sama dengan mu sama dengan 280.000. Dengan simpangan baku, sigma X bar atau tau X bar sama dengan tau dibagi akar N. Taunya adalah 40.000 simpangan baku ini dibagi akar 25. 25 adalah dari 25 orang pekerja. Akan diperoleh 8.000. Maka nilai untuk simpangan bakunya adalah 80.000. Nah, jika anggotanya diperbesar, maka distribusi rata-rata cuplikan acak diambil dari populasi apapun bentuk distribusinya mendekati bentuk distribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku tau per akar N. Teman-teman bisa lihat di gambar modul 3 dari buku modul ya, di tabel 5, 5.10 dan 5.11. Nah, di sini pengecualian sifat-sifat cuplikan acak. Nah, di sini ada rata-rata populasi mu sama dengan proporsi populasi atau pi. Lalu yang berikutnya simpangan baku populasi, yaitu di mana tau sama dengan akar pi dikali 1 min pi. Apabila dari populasi jenis ini kita ambil sebuah cuplikan, maka akan memiliki sifat-sifat rata-rata cuplikan X1 XI bar sama dengan proporsi cuplikan. Nah, apabila yang diambil dari cuplikan acak, maka hasilnya bernilai proporsi cuplikan PI yang akan berfluktuasi sekitar nilai pi. Dengan menerapkan konsep ekspektasi diperoleh ekspektasi PI sama dengan pi. Maka simpangan baku proporsi cuplikan adalah tau pi sama dengan akar dari pi dikali 1 min pi per N. Contoh, anggap bahwa proporsi pendukung partai surga dalam suatu negara adalah 56%. Berapa besar probabilitas bahwa cuplikan sebesar 50 orang diinginkan paling sedikit 60% adalah pendukung partai surga? Cara penyelesaiannya adalah dengan besar cuplikan 50, kita yakini bahwa distribusi proporsi cuplikan adalah mendekati normal. Perhitungan bahwa probabilitas memperoleh paling sedikit 60% pendukung partai surga sebesar 28% didasarkan pada anggapan bahwa datanya tidak kontinu. Dari data tidak kontinu, bila dirubah menjadi data kontinu, diperlukan koreksi kontinuitas. Bila dihitung dengan koreksi, dapat didapatkan nilai probabilitas adalah 0,334, di mana variabel proporsi cuplikan kita bakukan sehingga didapat hasilnya seperti ini. Peluang dari probabilitas dari P lebih besar dari 60%. 0,60 diperoleh dari 60% dikurangi 0,56 adalah dari proporsi pendukung dibagi 0,56 dikali 0,44 diperoleh dari mana adalah 1 dikurangi 0,56 dibagi 50 adalah dari jumlah orang yang diinginkan atau 50 orang sampel, maka diperoleh hasil 8,13. Nah, sedangkan ini 28% didasarkan pada anggapan data T-continue, maka bisa diperoleh dari 0,28 ini berada pada tabel Z yang mana ya. Kita akan lihat. Selanjutnya adalah cuplikan dari populasi kecil.
momen di sini ekspektasi I1 sama dengan mu, di mana momen keduanya tau kuadrat X adalah varian di cuplikan akan bernilai sebesar kombinasi linear dua variabel. AX ditambah BY akan memiliki varian sebesar A kuadrat varian X ditambah B kuadrat varian Y ditambah 2 AB kovarian XY. Dan faktor didekati dengan faktor N min N dibagi N besar dikurangin 1. Sedangkan untuk variansnya adalah tau kuadrat dibagi N dikali N min N kecil dibagi N besar dikurangin 1. N adalah jumlah anggota populasi dan N kecil jumlah anggota cuplikan atau sampel. Bentuk distribusi rata-rata cuplikan jenis bisa mendekati normal jika anggotanya cukup besar. Contoh, sebuah populasi memiliki anggota 2, 3, 6, 8, 11. Sebuah cuplikan dengan anggota 2 buah, N-nya 2. Diambil tanpa pengecualian. Nah, maka dihitung nilai rata-rata cuplikan dan simpangan bakunya. Bila diketahui mu-nya adalah 6 dan taunya adalah 10,8. Nah, sekarang penyelesaiannya adalah pengambilan tanpa pengembalian. Maka kemungkinan sebuah angka diambil 2 kali adalah tidak mungkin. Jadi semua kemungkinan kombinasi yang terambil seperti ini. 23, 26, 28, 211, 36, 38, 311, 68, 611 dan 811. Contoh lain, rata-rata cuplikan atau lebih tepatnya rata-rata dari distribusi rata-rata cuplikan. Ini adalah dijumlahkan dari jumlah yang data yang ada dibagi 10. Maka ini adalah rata-rata populasi. Simpangan baku cuplikan dihitung dengan mengambil akar dari akar X kuadrat. Oke, ini mu-nya 6, taunya 10,8. Maka kita masukkan data-datanya ke dalam rumus. 5 ini diperoleh dari 5 data. Oke. Nah, setelah itu mendapatkan 4,05. Nah, akar dari 405 sama 2,012. Oke, demikian untuk teori dari sifat-sifat cuplikan acak. Oke, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.